Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua, di mana kita akan membicarakan satu masalah ataupun satu hal yang lagi ramai dibahas, baik itu di media mainstream ataupun media sosial, baik tingkat lokal ataupun nasional. Yang bicara soal memahami gugatan Pak Mandirin terhadap Undang-Undang Pilkada, karena beberapa waktu lalu juga ramai diperbincangkan soal masa jabatan kepala daerah yang juga ada yang PSU waktu itu, ada juga katakanlah gugat-gugat di Mahkamah Konstitusi yang waktunya juga tidak sampai 5 tahun. Dari sudut pandang tentunya dari Dewan Redaksi Duta TV Bapak Dr. Saifuddin S.A. Assalamualaikum Pak Saifuddin, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Fatia, kabar baik ya. Di pagi ini memang kita mencoba menyoroti satu persoalan yang Mhm. menjadi perhatian masyarakat kita di Kalimantan Selatan, dan sebenarnya bukan saja di Kalimantan Selatan karena juga Baik. terbit di beberapa koran atau online secara nasional, dan ini menjadi perbincangan. Nah, oleh karena itu kita di redaksi merasa perlu untuk mengungkapkan atau membahas persoalan mengenai gugatan pengujian undang-undang atau gugatan PUU ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Agar kita bisa Baik. memahami secara lebih komprehensif nantinya, dan juga tentu dari sudut pandang redaksi kita, Pak Tia, ingin mengungkap sesuatu yang bisa saja sebenarnya berbeda pendapat dengan kebanyakan yang menjadi persepsi masyarakat. Tetapi kita berharap ya adanya keseimbangan-keseimbangan pemahaman di dalam konteks berita itu kemudian bisa menjadi pengetahuan kita bersama untuk memahami satu peristiwa, memahami satu gejala, sehingga kita bisa melihat sebenarnya esensi dari gugatan itu apa, dan tentu saja Mhm. setiap masyarakat kita punya hak untuk menilai dan lain sebagainya itu. Tetapi sekali lagi, pemahaman yang lebih komprehensif, pemahaman yang lebih mendalam nanti bisa membuka wawasan kita kenapa sih sebenarnya sampai terjadi gugatan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Fatih. Baik, memahami segala sesuatu, memahami segala hal dengan pengetahuan begitu Pak ya, sehingga tidak salah untuk menilai salah seorang ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemilu kada. Langsung saja nih Pak, kalau kita bicara soal gugatan, apa yang melatar belakangi gugatan Taman Birin? Mungkin tidak semua masyarakat Pak tahu, apalagi kalau di media sosial hanya potongan-potongan yang ramai saat ini juga mengundang komentar nantinya yang juga dikaitkan dengan pemilu kada di 2024 ini Pak. Ya, sebenarnya Fatia dan Mas Lutfi, yang harus kita sampaikan dulu dari penelusuran kita di redaksi, gugatan ini sebenarnya Mhm. sudah cukup lama diajukan ya sebelum Baik. Pilpres dilakukan, pemilu presiden tadi dilakukan dan legislatif kita. Tetapi kemudian karena memang prioritas utama dari Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa nanti gugatan tentang pengujian undang-undang yang dilakukan oleh uh, Gubernur Kalimantan Selatan, dan bukan saja perkara yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, perkara-perkara lain yang terkait dengan pengujian undang-undang itu juga ditunda sampai pemilihan presiden selesai, sampai juga Mhm. sengketa pemilihan legislatif juga selesai dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kita ketahui bersama kemarin setelah selesainya sengketa tentang hasil yang terkait dengan pemilihan presiden, yang kemudian juga sengketa hasil yang terkait juga dengan pemilihan legislatif, ya yang ada wacana diajukan atau tidak, atau bahkan juga dalam pemilihan legislatif itu kemudian juga diajukan, dan itu sudah diselesaikan, sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Maka perkara-perkara yang terkait dengan pengujian undang-undang, ya ini Mhm. kemudian mulai disidangkan. Nah, pada saat sidang pertama tanggal 1 yang kemarin yang diikuti karena Ya. juga disiarkan secara live oleh YouTube-nya Mahkamah Konstitusi, lalu Mhm. kemudian menjadi pemberitaan di masyarakat kita yang tentu menjadi berbagai macam tanggapan. Nah, oleh itu dalam konstruksi hukum memang ya gugatan terhadap pengujian undang-undang itu kan nanti dia punya pola dan tata cara tersendiri yang diatur Baik. oleh hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik menurut kita sebenarnya, Fatih, kita tidak bisa hanya melihat gugatan itu semata. Kita juga harus Mhm. melihat bagaimana problematik dan latar belakang sih sebenarnya yang terkait dengan substansi gugatan dan melatar belakangi gugatan itu dilakukan. Oleh karena itu, kita harus kembali memang kepada persoalan-persoalan yang ada di dalam bangsa kita ini yang terkait dengan politik hukum pemilihan umum terhadap kepala daerah itu. Nah, kita tahu bersama, Pak Tia, secara sekilas ya, yang dari penelusuran kita di redaksi memang pemilihan umum serentak itu kan digagas ya, karena memang dulunya itu ya
hampir Mhm. setiap tahun di kita di Indonesia ini ada pemilu kada. Ya. Jadi dan sering sekali akhirnya dilakukan dan bahkan ada kabupaten kota yang berdekatan melaksanakan pemilu kada itu. Oleh itu, coba dibayangkan masyarakat kita hampir setiap bulan ya di dalam setiap tahun itu disibukkan oleh pemilu kada di berbagai macam daerah yang berbeda-beda itu. Nah, oleh karena itu juga dari sisi penyelenggaraan itu kemudian dinilai juga nanti juga kurang baik di situ. Nah, dari kesibukan dan lain sebagainya itu ya Pak ya, kemudian dimajukanlah ide yang kemudian untuk kemudian dilakukan yang kita sebut dengan pemilu serentak itu. Nah, akhirnya memang didesain pemilu serentak itu ya melalui revisi perundang-undangan. Dan dalam konteks serentak itu puncaknya memang ya pemilu 2014, 2019, dan 2024 ini yang menjadi puncak ya diadakanlah yang kita sebut dengan pemilu serentak. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya tidaklah dengan keserentakan itu, Pak ya. Yang jadi persoalan sebenarnya Mhm. pada saat pendesain yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang kita terhadap penyelenggaraan pemilu serentak itu. Nah, 2014 sampai 2019 tidak jadi masalah karena 5 tahun Baik. jangkanya. Dan Ya. itu kemudian juga oleh Mahkamah Konstitusi, gubernur yang menjabat diberi hak untuk menyelesaikan tugasnya 5 tahun. 2019, 2014 ke 2019, kemudian 2019 ke 2024, itu juga Aman. tidak ya Mhm. aman ya di situ ya. Cuman persoalan itu akan satu muncul berarti ya Baik. pada saat yang terakhir yang 2019 ini 20. ya Mhm. kemudian kan itu sampai pelantikannya ya sampai ke tahun 2021. Jadi dari 2014, 2019 sampai 2023, 2024 kemarin ya ini yang menjadi persoalan di kita Pak ya. Nah, oleh karena itulah maka undang-undang pemilu kita ya yang direvisi itu mengatakan memang masa jabatan gubernur kepala daerah ya dan wakil kepala daerah baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, bupati atau wakil bupati itu ditentukan oleh undang-undang itu menjabat selama 4 tahun. Nah, Mhm. ini yang jadi persoalan karena dalam Undang-Undang Dasar ya yang ditiru lalu kemudian muncul Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menjadi operasionalnya masa jabatan kepala daerah itu adalah 5 tahun. Nah, disinilah mulai muncul persoalannya ya, Wati ya. Karena hak konstitusional seorang kepala daerah itu kemudian menjabat selama 5 tahun. Nah, khusus lagi dalam konteks di daerah kita di Kalimantan Selatan, kita masih ingat pada saat pemilu tahun 2020 itu, Wati ya, kan ada Ada terjadi, gugatan juga. ya, ada terjadi pemungutan suara ulang, bahkan 2 kali Mhm. pemungutan suara ulang. Ya. Sehingga pelantikannya itu baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021 2021. ya. Mhm. Nah, oleh Oke. karena itu, kalau undang-undang semula mengatakan harus berakhir Desember 2024, ya maka masa jabatan efektif Gubernur Kalimantan Selatan itu hanya sekitar 3 tahun 4 bulan di situ. Mhm. Nah, oleh itulah ini kan diragukan hak konstitusionalnya. Tapi Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya, ya yang terakhir itu menyatakan bahwa diperpanjang sampai pelantikan gubernur terpilih Yang dalam baru. pilkada Oke. serentak. Ya, secara Mhm. populernya seperti itulah, walaupun ada pasal-pasal, kita tidak usah ungkapkan pasal-pasal itu ya. Nah, ini Ya. yang masyarakat harus paham ya, yang kemudian menjadi objek gugatan itu adalah kalau kemudian ada masa jabatan yang kurang, baik kurang dari segi konstitusi yang diamanatkan 5 tahun, maupun Mhm. kemungkinan kurang yang diamanatkan oleh undang-undang selama 4 tahun itu. Karena efektifnya, sekali lagi, kalau itu Desember atau Januari atau Februari dilakukan pemilu serentak, tidak sampai 4 tahun atau sangat jauh dari hak konstitusional yang disebut oleh undang-undang selama 5 tahun itu. Nah, ini yang harus diberikan kepastian hukum. Karena Mhm. terakhir itu putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menyatakan bahwa sampai kepada pelantikan gubernur kepala daerah ya tentu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil kota pada hasil pemilu kada serentak tahun 2024 ini. Nah, ini yang sekali lagi yang harus kita pahami, disinilah inti sebenarnya dari gugatan itu untuk memberikan satu kepastian hukum kepada kita, sampai berapa lama juga sih sebenarnya hasil pemilu tahun 2020 itu, Pak Tia, kemudian nanti bisa menduduki masa jabatannya, Pak Tia. Baik, berarti poinnya di masa jabatan untuk mendapatkan kepastian hukum, Pak ya. Kalau untuk kita garis tarik Kalimantan Selatan, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang baru dilantik di bulan Agustus 2021, otomatis ke 2024 tadi,
Masa jabatan hanya 3,4 bulan, sedangkan yang diinformasikan berdasarkan undang-undang itu 4 tahun, bahkan sampai nanti gubernur terpilih masa jabatan dari gubernur periode sebelumnya. Kita kembali membahasnya Pak di segmen kedua, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Panua. Silahkan berkunjung ke galeri kami. Kami siap memenuhi kebutuhan rumah Anda dengan mebel jati yang berkualitas, rapi sari, elegan, dan klasik. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Di sini nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogo Mas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak dosa, jalan tutup mata. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Pemirsa, tahun 2024 sesaat lagi di mana kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Dari pemerintah daerah akan memastikan dan memasukkan kegiatan ini dalam kalender nasional yang menjadi event tahunan di tanah bumi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Duta Banua edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, beribadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah.
Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di Lensa Baru di segmen kedua, masih bicara mengenai gugatan Paman Birin terhadap Undang-Undang Pilkada. Karena kita tahu masa jabatannya kurang dari 4 tahun sampai nanti masa pelantikan Pak Saifuddin. Apa mungkin kepastian hukum masa jabatan ini sendiri? Sedangkan kita tahu Pilkada sudah digadang-gadang akan dilaksanakan di 27 November 2024, Pak Saifuddin. Ya, Fathia dan pemirsa TV, sebenarnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi yaitu sudah ada dilakukan bahkan sampai 3 kali ya oleh beberapa kepala daerah dari kelompok-kelompok kepala daerah sudah mengajukan gugatan terhadap masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang disebutkan di sana 4 tahun itu, sehingga kemudian merugikan secara konstitusional hak dari kepala daerah yang terpilih saat itu ya untuk menjabat sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu adalah selama 5 tahun. Nah, ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan dalam beberapa kali putusannya untuk kemudian memperpanjang dalam tanda petik ya jabatan itu sehingga masing-masing mereka itu bisa menyelesaikan selama 5 tahun. Yang terakhir kita masih ingat kan tentang Gubernur Jawa Timur bapaknya ya. Lalu kemudian diberi perpanjangan waktu juga sampai memang habis jabatan 5 tahun itu. Nah, jadi untuk mereka yang kemarin pemilu ya, Pak Tia, mulai tahun 2015, katakanlah nanti sampai 2020, 2017 sampai 2022, 2018 sampai 2023, 2020 sampai 2024, yang terakhir inilah yang kita katakan tadi, itu kan cuma 4 tahun ya disebutkan di situ. Sedangkan periode-periode sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah digenapkan lah katakanlah untuk tetap menjabat 5 tahun di situ. Nah, yang terakhir yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya di situ menyatakan juga ingin menyesuaikan karena disebutkan juga kalaupun menurut undang-undang berakhir Desember tahun 2024 ini ya berarti ya oleh Mahkamah Konstitusi sudah dirubah. Nah, di situ dinyatakan bahwa berakhirnya itu nanti bukan Desember 2024 di norma yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi sampai dilantiknya ya secara serentak yang digagas itu hasil pemilu tahun 2024 ini. Jadi belum menentukan tanggal juga sebenarnya atau menentukan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu belum menentukan tanggal, bulan, dan tahunnya kapan berakhirnya digantungkan kepada peristiwa. Peristiwa itu yang disebut dengan pelantikan hasil pemilu. Nah, oleh karena itulah maka yang harus kita pahami sebenarnya Fathia dan pemirsa Duta TV bahwa sebelum-sebelumnya memang ada gugatan yang sudah ya sebagian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan hak konstitusional kepada kepala daerah terpilih. Karena kita ingat juga bahwa pada saat pemilu kada itu kan Fathia semua kita berharap ya sebagai anggota masyarakat pada saat itu mencoblosnya kan sesuai dengan undang-undang kita berharap masa jabatan apalagi yang memilih calon itu kan masa jabatannya ada 5 tahun di situ. Nah, oleh karena itu memang secara konstitusional ada hak masyarakat kita juga untuk kayak katakanlah nanti yang mewakili masyarakat untuk ikut menggugat terhadap eksistensi lamanya jabatan 5 tahun itu, terlebih nanti bagi mereka yang memang ada menerima ya katakanlah program-program yang dilakukan oleh gubernur itu yang dikhawatirkan juga nanti bisa terhenti pada saat tidak mencukupi jabatan selama 5 tahun itu. Nah, inilah yang kemudian ya Fathia yang digugat justru sebenarnya bukanlah pemilu serentaknya. Karena yang jadi penekanan memang pemilu serentak itu kan sudah menjadi keinginan bersama dari pemerintah kita. Ya, atau kata keinginan bersama dalam konteks dituangkan dalam politik hukum. Dan sudah disepakati akan dilakukan kan bulan November nanti tahun 2024 ini. Dan prosesnya sekarang berjalan. Sehingga ada anggapan-anggapan di masyarakat, wah ini kalau gugatan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, ini bisa menunda proses pemilu serentak. Dan itu kan sudah menjadi program pemerintah yang nanti seolah-olah ya timbul kesan ya Gubernur Kalimantan Selatan dan masyarakat kita yang ikut menggugat itu akan menghambat proses pemilu kada serentak. Jadi setelah Dewan Redaksi telusuri, ternyata bukan itu ya, berarti ya substansinya pemilu kada serentaknya itu yang sudah menjadi politik hukum itu diamini oleh penggugat ini ya, oleh pemohon lah istilah kita dari Pak Gubernur ini, tetapi nanti pelantikannya lah yang harus diberikan kepastian hukum. Kapan pelantikan itu dilakukan? Karena dalam konteks kajian-kajian yang dilakukan oleh mereka bahwa pelantikan itu kan nanti menjadi kewenangan, menjadi rejimnya pemerintah di situ.
Karena KPU itu kan sebatas nanti menyelenggarakan pemilu dan menetapkan hasil pemilu. Nah, kalau nanti juga ada persengketaan terhadap hasil, kita masih ingat ada kemungkinan juga nanti bisa ada PSO di situ. Bahkan pemungutan suara ulang itu bisa 2 kali. Jadi sehingga tidak bisa diprediksi kapan pelantikan itu. Nah, Baik, sementara sebagian masyarakat sekarang muncul gerakan-gerakan yang untuk meminta kepastian kapan pelantikan itu dilaksanakan hasil pemilu kada tahun 2024 nanti. Nah, inilah yang menjadi gonjang-ganjing sehingga menurut istilahnya pemohon di dalam konteks ini yang kita pahami ya benar akhirnya harus diberi kepastian. Karena kalau tidak diberi kepastian akan muncul berbagai macam penafsiran. Nah, memintalah kepada MK ya untuk memberikan kepastian hukum kapan pelantikan itu. Tentu pemohon tidak ingin kehilangan hak konstitusionalnya. Karena apa? Sesuai undang-undang, ya itu kan diharapkan 5 tahun di sana. Atau bahkan sesuai dengan spirit yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, ya yang disebutkan sana periode tahun 2020-2024 itu kan selama 4 tahun. Nah, jadi ini yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dipertimbangkan, jangan diambangkanlah batas tentang sampai pelantikan itu. Karena juga harus diatur untuk kepastian hukum kapan yang disebut dengan sampai adanya pelantikan itu. Nah, ini baik. yang tersisa lagi dari persoalan-persoalan pemilu kada serentak secara nasional yang diselenggarakan. Jadi di gelombang keempat inilah yang menjadi persoalan masih Fathia dianggap oleh pemohon untuk segera juga bisa diselesaikan. Jadi sekali lagi memang hasil penerusan kita di Dewan Redaksi Fathia ya tidak menggugat atau menunda dalam konteks ingin menunda pemilu kada serentak yang jadwalnya sudah sekarang berjalan. Karena kan bulan Agustus itu sudah ada pendaftaran tahapannya, sudah ada pendaftaran kepala daerah yang calon kepala daerah. Setelah itu berproses nanti kan ada penetapan calon, ada masa kampanye dan ada terakhir bulan November kan itu nanti pemungutan suara. Dan dari berbagai berita yang kita ikuti sebenarnya atau juga yang beredar di media-media sosial ya Fathia dan juga beberapa hal yang menanyakan itu ya silahkan dilihat bahwa yang dilakukan oleh pemohon ya itu bukanlah ingin menunda pemilu serentak yang dilaksanakan bulan November nanti, tapi adalah mengklirkan kepastian hukum kapan masa pelantikan itu, karena masa pelantikan itulah yang terkait dengan hak konstitusional berapa lama sih gubernur terpilih tahun 2020 itu untuk bisa menduduki jabatannya sampai dinyatakan berakhir. Dan kalau itu dikatakan mengacu kepada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tentu jangka waktunya adalah selama 5 tahun. Fathia. Baik, pertanyaan kapan pelantikan? Ini merupakan jawaban untuk kepastian hukum masa jabatan periode sebelumnya, Pak. Kalau kita ambil saja Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang baru dilantik di 2021. Ketika ada penundaan pelantikan begitu, Pak, setelah dilaksanakan pilkada di 27 November. Apakah memang masa pelantikan itu akan serentak dilaksanakan di Indonesia atau mungkin ada syarat ketentuan yang berlaku, Pak, terhadap masa jabatan gubernur yang kita saat ini? Apakah untuk Kalimantan Selatan ditunda atau mungkin tetap dilaksanakan serentak se-Indonesia meskipun waktunya molor begitu? Seperti apa, Pak Saifuddin? Ya, Fathia dan pemirsa Duta TV ya, yang terkait dengan keinginan pemohon ya dalam hari ini ya kan Gubernur Kalimantan Selatan dan masyarakat yang juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita yang sudah direvisi juga oleh 3 kali putusan Mahkamah Konstitusi itu ya semata-mata memang Fathia mencoba melihat ternyata setelah dilakukan simulasi ya ada persoalan terhadap keserentakan ini. Yang didesain awal secara politik hukum itu sebenarnya adalah pemilu serentaknya. Ya. Ya, cuman di kita itu kemarin ya entah itu terlupakan atau tidak terperhitungkan dengan perinci ya. Kalau itu hitung-hitungan berarti ya untuk memenuhi hak konstitusional mestinya serentaknya itu juga bertahap. Iya. Ya, bertahap. Kenapa? Karena mesti ada tahapan kelima dalam kajian-kajian hukum yang bisa nanti menuntaskan sehingga tahun 2029 itu nanti bisa klub semuanya. Tapi udah diputuskan kita tahun 2024 inilah serentak nasional. Nah, tidak terperhitungkan tentang
pelantikan-pelantikan itu, yang pelantikan-pelantikan itu sebenarnya yang efektif akan menjadikan seorang menjabat kepala daerah. Jadi tidak di penetapan hasil pemilunya, tetapi adalah hasil yang sudah ditetapkan secara hukum. Ada satu pasal lagi setelah ditetapkan KPU pemenangnya adalah mereka itu kan ada sengketa atau tidak sebelum ditetapkan itu di Mahkamah Konstitusi. Dan ternyata sengketa itu akan makan waktu. Ada makan waktu yang singkat, ada makan waktu yang lama, karena PSU-nya, kalau perintahnya pemungutan suara ulang itu makan waktu. Itu yang tidak diperhitungkan oleh pembentuk undang-undang saat itu. Sehingga keserentakan penyelenggaraan pemilu itu bisa dilaksanakan, tetapi hak orang untuk menjabat sampai 5 tahun itu, Pak ya, itu tidak terselesaikan karena perbedaan pelantikannya. Nah, jadi ada beda antara pelaksanaan pemilu serentak dengan pelantikannya, karena pelantikannya bisa molor. Nah, sehingga molornya itu juga mempengaruhi ke hasil pemilu selanjutnya itu. Nah, inilah yang menjadi PR lagi dalam konteks mendesain pemilu serentak ini, yang memang secara teori itu sebenarnya nanti 2029 lah baru bisa berakhir semua. Tapi kalau itu merubah itu, dia akan geger lagi secara nasional ya, karena akan menunda sekali lagi adalah pemilu serentak. Ada daerah yang tidak ikut pemilu serentak di tahun 2024 ini untuk menyelesaikan itu. Dan ini kan akan menjadi istilah kita isu nasional yang bisa saja akan menimbulkan perdebatan yang tidak habis-habisnya di situ. Nah, tetapi dari sisi persoalan hukum ini yang harus diselesaikan juga oleh MK, ya karena disandarkan kepada pelantikan, maka yang tetap dituntut kapan pelantikannya. Ya, seperti kita belajar dari pemilihan presiden kan, terpilih kita sudah tahu ya, tapi kan pelantikannya Oktober nanti. Ya, ini juga dalam ini tidak ada katakanlah nanti kalau dalam pilkada kan November kita lakukan nanti, ya hasilnya kita dapatkan. Kalau tidak ada sengketa sih akan clear, tapi kan umumnya di kita sekarang ada sengketa hasil itu. Nah, disitulah kemudian daerah-daerah akan berbeda. Ada yang ada sengketa, ada yang tidak ada sengketa, ada yang sengketanya 1 kali PSO saja, ada yang sengketanya bisa saja menjadi 2 kali PSO, sehingga nggak mungkin juga dilaksanakan secara serentak pelantikan itu, karena ada perbedaan-perbedaan kasuistis yang ada di daerah masing-masing. Nah, itulah Pak Tia yang harus kita pahami bersama, sebenarnya menyisakan persoalan-persoalan karena akibat adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil dari pemungutan suara itu, Pak Tia. Baik, terlepas dari kapan pelantikan, baik itu serentak atau tergantung masing-masing daerah, Pak, ada hal yang menarik. Apa mungkin yang diplanningkan Pak Mandirin, yang digagas Pak Mandirin ketika masa jabatannya itu kembali normal nih Pak? Apakah memang ingin menyelesaikan program-program yang belum terselesaikan, atau mungkin ada hal-hal yang pengen digagas lagi nih Pak? Kita ulas di segmen ketiga saja, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Bandung. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, ini salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala Sayyid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu yang ideal. Dia kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Fil dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dijanjikan Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Tadi mimpi kada bagus berudah ke kiri, pas saja kah?
untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, namanya salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala sayyid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu yang ideal. Dia kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dijanjikan Allah falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Pemirsa, tahun 2024 sesaat lagi di mana kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Dari pemerintah daerah akan memastikan dan memasukkan kegiatan ini dalam kalender nasional yang menjadi event tahunan kita Nabu. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Duta Banua edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telaga Mas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, namanya salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala sayyid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu yang ideal. Dia kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dijanjikan Allah falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Boleh
makan minum berdiri cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Jadi mimpi kada bagus beludah ke kiri. Pas saja kah? Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami di Lensa Banua di segmen ketiga, masih bicara soal membahas gugatan Paman Birin terhadap Undang-Undang Pilkada. Dan masih terhubung secara virtual dengan Dewan Redaksi Talpa Dr. Saifuddin SHM. Bapak Saifuddin, Dewan Redaksi, apakah memang di balik masa jabatan yang kurang dari 4 tahun sampai nanti di masa pelantikan gubernur terpilih, apa mungkin misi dari Paman Birin, Pak? Apakah ingin menuntaskan program-program atau mungkin ada program yang belum terlaksana dan lain sebagainya, Pak, untuk menuntaskan hak konstitusionalnya ini sendiri? Ya, Fathia dan pemirsa TV, sebenarnya pada saat kita meneliti ya dari yang kemarin diajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, kan ada 2 orang masyarakat ya. Nanti juga yang disebut masyarakat ini kan yang juga merasa hak konstitusionalnya juga dirugikan di sini. Oleh karena itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan di kita, kenapa juga masyarakat merasa dirugikan hak konstitusionalnya kalau seorang kepala daerah, jadi sekali lagi bukan bicara Paman Birin aja, seorang kepala daerah, wakil kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, kalau masa jabatannya itu kurang dari 5 tahun, atau kurang dari yang sebenarnya disusun dalam perencanaan-perencanaan pada saat kampanye, saat ikut kontestasi kemarin pada saat pemilihan kepala daerah itu. Kan mereka ada janji-janji pemilu kemarin kan, atau janji-janji pada saat kampanye di pilkada yang dituangkan nanti dalam RPJM dari proses pembangunan hasil dari janji-janji kampanye itu. Nah, pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah yang tersusun dari janji-janji kampanye yang dituangkan nanti dalam rencana pembangunan ya yang dieksekusi, ya itu kan rentangan waktunya yang dibuat itu kan selama 5 tahun oleh mereka. Oleh itu masyarakat yang terkena akibat proses pembangunan itu kan macam-macam golongannya. Ya, kalau pembangunan itu bersifat umum yang ditujukan kepada masyarakat, kita melihat dari pembangunan infrastruktur, ya jalan, ya jembatan, ya fasilitas umum, ya pembangunan gedung-gedung, rumah sakit dan sebagainya. Tapi ada orang yang mendapatkan, kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mendapatkan secara khusus dari kebijakan dari seorang kepala daerah itu. Umpamanya saja penerima beasiswa, penerima bantuan-bantuan pembangunan pesantren, umpamanya yang ada di Kalimantan Selatan ini, yang kita lihat ada 2 hal yang menonjol ini. Satu, bantuan kepada aspek pendidikan. Yang kedua adalah aspek kepada pesantren-pesantren kita. Atau katakanlah juga kelompok-kelompok pengajian yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, oleh itu mereka yang dalam tanda petik menerima bantuan-bantuan khusus dari gubernur ini, nanti ada kemungkinan kalau nanti tidak sampai 5 tahun, atau masih berjalan tidak sampai 5 tahun masa jabatan itu, nanti oleh gubernur yang akan datang berbeda lagi kebijakannya, sehingga yang biasa mereka dapatkan itu bisa terstop, bisa saja tidak didapatkan. Karena dalam pengalaman juga Fathia, dari penelusuran kita di redaksi, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam proses transisi pergantian kekuasaan itu, mesti kepala daerah baru itu akan menyusun rencana kerja sesuai dengan visi misi dan janji-janji kampanyenya juga yang berbeda. Nah, disinilah yang memungkinkan nanti, ya sangat memungkinkan, kalau nanti tidak sampai habis masa jabatan 5 tahun, maka mereka yang mendapatkan fasilitas-fasilitas bantuan itu juga akan terhenti. Oleh itu, secara konstitusional mereka juga dirugikan. Baik. Ya, mereka juga merasa dirugikan karena sekali lagi kebijakan itu bisa berubah nanti oleh gubernur baru umpamanya. Nah, oleh karena itulah maka muncullah juga para pemohon di luar dari kepala daerah, yaitu yang kita sebut dengan masyarakat, yang dalam konteks ini masyarakat yang menerima bantuan-bantuan khusus dari gubernur.
atau dari kepala daerah. Jadi cara berpikir yang dikembangkan oleh mereka seperti itu, Fatia ya. Kenapa kemudian muncul juga ada pemohon-pemohon lain yang sebenarnya itu menggambarkan refleksinya terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah yang mempunyai dalam tanda petik ya secara khusus keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu. Walaupun kita tahu juga kan kebijakan pembangunan itu bisa bersifat umum, sekali lagi yang kita katakan tadi ya, pembangunan yang bersifat umum, tapi kadang-kadang juga ada pembangunan yang bersifat khusus yang mensasar kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menjadi prioritas karena berdasarkan karakteristik daerahnya masing-masing. Kita di Kalimantan Selatan ya, yang kita baca dan kita lihat daerah kepemimpinan Muhammad Saja Pamanbirin, maka bantuan-bantuan pendidikan ya, beasiswa ya kepada mahasiswa, lalu kemudian juga bantuan kepada pondok-pondok pesantren itu jumlahnya lebih besar atau sangat besar dibandingkan kepala daerah sebelumnya. Baik. Nah, inilah yang dikhawatirkan sekali lagi oleh mereka, jangan-jangan nanti kalau diganti di tengah jalan, bantuan ini kemudian berubah lagi karena akan berbeda visi misi dari gubernur yang baru. Inilah yang melatar belakangi ya Fatia, kenapa juga sekali lagi ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain juga mengajukan pemohonan untuk kemudian agar pemenuhan hak konstitusional 5 tahun itu sebisa mungkin ya istilah kita didengarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada persoalan-persoalan lain. Bukan hanya persoalan kepentingan kepala daerah, tetapi ini juga menyangkut kepentingan masyarakat pemilih, apalagi kepentingan masyarakat yang mendapatkan program-program bantuan dari janji-janji kampanye dari kepala daerah itu. Fatia. Baik, sesuai dengan targetnya. Paling tidak 4 tahun atau 5 tahun, Pak ya, sesuai dengan aturan. Pak, bergeser terhadap komentar netizen, Pak, atau masyarakat secara awam, secara khusus, atau secara umum, begitu banyak sekali hal-hal yang mengaitkan bukan hanya untuk katakanlah wilayah Kalimantan Selatan, Pak, tapi secara keseluruhan ini menganggap bahwasanya ada komentar-komentar negatif, Pak, terhadap gugatan ini sendiri, tapi kepada personalnya, Pak, personal kepala daerah. Tanggapan dari redaksi seperti apa ini, Pak? Kalau kita tarik juga di Banua, Kalimantan Selatan, Pak. Ya, Fatia dan pemirsa TV, memang dari awal kita katakan ya, kenapa kita juga mengangkat kita soroti di lensa Banua kita, karena memang kita juga membaca dan melihat ada komentar-komentar yang sifatnya yang menjadi hak masyarakat untuk memberikan komentar dari sisi positif dan negatifnya. Jadi mari kita lihat ya dalam pandangan-pandangan Dewan Redaksi ini secara lebih komprehensif saja, secara lebih keseluruhan saja. Ya, ada orang mengkaitkan dengan ambisi-ambisi pribadi di situ, ya itu silahkan ya persepsi masing-masing. Tapi sekali lagi kita akan melihat ya, yang digugat ini sekali lagi adalah undang-undang. Jadi pengujian undang-undang namanya. Jadi masyarakat ini kadang-kadang di kita kan merasa kalau gugatan itu ya, itu berarti ada yang dilawan gitu. Wah ini berarti ini melawan pemerintah, wah ini melawan kelompok ini gitu ya. Enggak, ini yang diuji ini adalah undang-undang, yang diuji ini adalah norma. Norma yang dianggap ya masih belum jelas lagi terhadap konteksnya tentang masa jabatan itu. Ya, oleh itu ini bukan kepentingan pribadi gubernur, apalagi kepentingan pribadi Pamanbirin, tidak. Ini yang digugat norma ini nanti kalau dikabulkan MK, semua kepala daerah di Indonesia yang tidak sampai 5 tahun itu akan merasakannya sama, karena sekali lagi yang digugat norma. Jadi bukan seperti perkara perdata, umpamanya ya, yang menggugat seseorang untuk kepentingan pribadi kita untuk mendapatkan hasil dari perkara itu. Ini tidak, yang digugat ini norma, yang menikmati pun nanti kalau itu dirubah normanya adalah seluruh masyarakat Indonesia ya, atau juga seluruh kepala daerah yang sekarang di periode 4 masa keserentakan yang ditentukan, yang kita katakan tadi dari tahun 2020 sampai 2024, hasil pemilu tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, kita harus melihat dari sisi-sisi yang lain, Fatia, ya. Kenapa kita mengangkat ini? Karena kalau kita lihat dari undang-undang pemilu saja yang kita katakan tadi, ya, Fatia, maka hak kepala daerah itu paling tidak 4 tahun di situ. Ya. Ya, karena sekali lagi tahap desain serentak yang keempat ini tahun 2020 sampai 2024 oleh undang-undang dinyatakan nanti masa berakhirnya Desember tahun 2024 itu. Tapi kemudian itu karena adanya terjadinya perbedaan pelantikan. Nah, ini yang tidak diperhitungkan sebelumnya, kita katakan tadi.
Nah, perbedaan pelantikan ini masing-masing daerah, Pak Tia, ya. Hampir jarang yang memang tidak ada perselisihan di situ. Nah, sehingga hasil pemilu tahun 2020 itu, Pak Tia, pelantikannya tuh umumnya dilakukan tahun 2021. Nah, sehingga kalau itu dihitung 4 tahun oleh undang-undang dinyatakan Desember berakhir, itu kan menjadi problem. Apalagi kalau itu disandingkan dengan konstitusi kita dan undang-undang pemerintahan daerah yang memberi hak secara konstitusional adalah selama 5 tahun itu. Nah, ini yang diminta ketegasan di MK. MK terakhir mengatakan seorang kepala daerah ya itu boleh menjabat asal tidak melebihi 5 tahun atau sampai dilantiknya kepala daerah yang atau wakil kepala daerah yang hasil pemilu tahun 2024. Nah, mensandarkan itu kepada hasil pelantikan itulah yang menimbulkan persoalan sekarang. Kapan pelantikannya itu? Pelantikannya itu akan didasarkan pula, nggak tahu kita. Karena ada atau tidak sengketa kan nggak bisa diramalkan. Tapi belajar dari pengalaman sebelumnya memang ada sengketa itu. Nah, bahkan ada pemungutan suara ulang. Kita belajar yang pileg ini tadi aja ada beberapa daerah yang diperintahkan oleh MK pemungutan ulang. Nah, oleh itu mesti ada spare waktu lagi di situ yang mengakibatkan hak kepala daerah itu menjadi terkurangi masa jabatannya efektifnya. Karena seorang itu baru dikatakan menjabat menurut hukum itu setelah dilantik, bukan setelah pemilu ya, bukan setelah pemilu. Bukan setelah pemenang dalam pemungutan suara diumumkan oleh KPU menjadi suara terbaik, enggak. Setelah dilantik. Kapan pelantikan itu? Kalau tidak ada persengketaan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini akan menjadi persoalannya, khususnya di Kalimantan Selatan sebagai contoh saja yang harus kita pahami ya Pak Tia, supaya tidak terkesan ini kepentingan yang dikatakan Pak Tia tadi. Tapi sekali lagi ini hak orang untuk menilai ya. Tapi kita bicara dalam konstruksi hukum dan sosial dalam konteks penyelesaian masalah. Kepres pelantikan Gubernur Kalimantan Selatan itu, Pak Tia, itu terbit 24 Agustus tahun 2021. Nah, oleh karena itulah kita katakan kalau itu dipadankan dengan undang-undang pemilu kita tahun 2016 itu ya Pak Tia, maka disebutkan di sana akan berakhir Desember tahun 2024. Maka masa jabatan kepala daerah kita, khususnya Gubernur Kalimantan Selatan, karena ada kepala daerah lain, Bupati, Wakil Bupati, itu juga tidak sampai ke Agustus ya, ada bulan Maret kemarin, ada April yang dilantik kepala daerah kita, itu akan hanya menjabat efektif 2 tahun 4 bulan. Atau baru 26 bulan, nggak sampai separuhnya dari 5 tahun ya Pak Tia di situ ya. Nah, kalau itu untuk mencapai 4 tahun atau mencapai 5 tahun ya, kalau itu nanti dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi hak konstitusionalnya, maka tentu pelantikan itu kan akan mundur lagi yang hasil pemilu tahun 2024 ini dimintuk menuntaskan masa jabatan kepala daerah sebelumnya di situ. Jadi tidak harus disandarkan kepada hak pelantikan itu kan nanti dikembalikan lagi kepada Kemendagri yang dikhawatirkan kalau tidak ada kepastian hukum itu nanti Kemendagri bisa saja akan melantik secara serentak sehingga mengurangi hak konstitusional. Oleh itu MK harus tegas ini kapan yang disebut dengan sampai pelantikan itu mesti diberi batas waktu di situ untuk mempertimbangkan sekali lagi ada ring tentang kemungkinan persengketaan yang timbul di Mahkamah Konstitusi terhadap hasil itu. Oleh itu sebenarnya dalam konteks hukum ya, Pak Tia, sederhana saja sebenarnya pemikirannya ya. Ini seorang kepala daerah dalam hal ini ya ada beberapa kepala daerah sebelumnya, terakhir sekarang Pak Manwirin ya, kepala daerahnya ditambah masyarakat ada perwakilan masyarakat Kalimantan Selatan yang merasa juga dirugikan kalau ada perubahan tidak sampainya masa jabatan itu 4 atau 5 tahun itu, mengajukan permohonan agar MK lebih tegas untuk menafsirkan aturan mengenai kapan masa jabatan periode tahun 2020, pemilu 2020 itu akan berakhir. Sehingga tidak lagi menimbulkan istilah kita gunjang-ganjing karena tidak ada kepastian hukum itu. Pak Tia. Baik, ini pengujian undang-undang begitu Pak ya, karena ketika jika nanti dikabulkan, bukan hanya untuk Pak Manwirin pribadi Pak, tapi secara se-Indonesia kepala daerah yang masa jabatannya juga sama, juga akan dikabulkan. Kita jeda dulu Pak di segmen terakhir, kita akan closing statement saja, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Banua.
ngarannya berbuat itu tidak hanya dipikirkan, tapi diresapi juga di dalam kalbu, di dalam hati. Istilahnya jasidin kalbun salim. Nah, oleh karena itu jasidin kadang-kadang pikiran ini juga dipengaruhi. Artinya kenapa? Kita selalu berkomunikasi dengan Allah dengan cara banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, jasidin. Karena hidup ini anugerah dan kita masih diberi usia oleh Allah, diberi umur, diberi rezeki, maka mestinya kita harus nikmati kehidupan ini. Boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Jadi mimpi kada bagus beludah ke kiri, pas saja kah? Baik, memahami gugatan Paman Birin terhadap Undang-Undang Pilkada di Lensa Baru di segmen terakhir ini. Seperti apa mungkin Pak closing statement dan juga katakanlah pesannya kepada masyarakat agar lebih tenang begitu, agar lebih memahami seperti apa sih gugatan ini sendiri, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dari gubernur saja atau mungkin dari kepala daerah yang lain begitu Pak, silahkan. Ya, Fatia dan pemirsa Duta TV ya, dalam sudut pandang kita di redaksi ini sebenarnya satu permohonan yang cerdas ya untuk memberikan satu kepastian hukum terhadap masa jabatan kepala daerah di era desain keserentakan terakhir tahun 2020 sampai 2024 yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu kita. Oleh karena itulah sebenarnya ya bagi kita masyarakat mesti juga kita harus mendoakan karena ini kan bagian dari satu proses perjuangan secara konstitusional yang diatur haknya juga oleh perundang-undangan kita. Jadi terlepas dari persoalan-persoalan politik yang kadang-kadang dijadikan pertimbangan orang, ya tetapi kalau kita melihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum dan dalam tanda petik juga hak sebagai seseorang, hak dari semua kepala daerah ya untuk memperjuangkan haknya untuk masa jabatannya agar mempunyai kepastian hukum. Sekali lagi yang digugat adalah bukanlah tentang keserentakan pemilunya yang sudah disepakati secara nasional dan yang sekarang sudah bergulir, tetapi kemudian yang digugat ini adalah nanti justru adalah ingin kepastian tentang pelantikan serentak itu. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat ya, namanya juga putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah berupa norma, kalau itu nanti dikabulkan akan jelaslah berapa tahun sih sebenarnya kepala daerah hasil pemilu tahun 2020 itu bisa melaksanakan haknya untuk menduduki jabatan. Jadi sebenarnya tidak menambah ya Pak ya, ini menuntut hak saja karena ketidakjelasan masih kita anggap masih kabur atau dianggap masih kabur lah dalam kajian-kajian hukum terhadap aturan yang sudah ditetapkan yang sudah diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Jadi diharapkan dengan yang terakhir inilah ya Paman Birin dan masyarakat kita itu kemudian dan seluruh Indonesia punya kepastian hukum. Ya, urusan dikabulkan atau tidak itu nanti kan menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi, tapi sebagai hak untuk menyuarakan itu adalah bagian dari satu proses orang memperjuangkan haknya di Mahkamah Konstitusi yang diatur haknya oleh perundang-undangan kita. Kita doakan sebenarnya tidak ada terlalu yang istimewa ya Fatia, ini adalah satu hal yang biasa pada saat norma itu dianggap masih kabur untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kita. Fatia. Baik, kita tunggu saja begitu Pak, seperti apa kepastian hukum masa jabatan karena memang ini hak konstitusional dari kepala daerah. Terima kasih Bapak Dr. Saiful Hidayat telah berbagi di Lensa Baru kali dengan tema yang sangat menarik, memahami gugatan Paman Birin terhadap Undang-Undang Pilkada. Semoga dialog kita di Lensa Baru kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhir kata saya Fatia mewakili kerap kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.